Perkenalkan, nama saya Rahman Jayablaga dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2051204053. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai subnetting dari mata kuliah jaringan komputer yang dipimpin oleh dosen pengampu itu Pak Agus Prianto dari kelas TIA 2020. Subnetting merupakan sebuah strategi yang digunakan untuk membagi jaringan fisik dan tunggal menjadi lebih dari satu sub jaringan yang lebih kecil, yaitu disebut juga subnet. Subnetting dilakukan hanya pada kelas address kelas A, B, dan kelas C. Prinsip subnetting adalah untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID tambahan. Subnetting. Tujuan subnetting ada 4, yaitu mengefisiensikan alamat IP, mengurangi trafik jaringan, meningkatkan keamanan jaringan, dan juga mengoptimalkan kinerja jaringan. Lalu ada subnet mask. Subnet mask merupakan digunakan untuk membaca bagaimana kita membagi jalan dan jagang atau membagi network dan hostnya, address mana saja yang berfungsi sebagai subnet, mana yang host dan mana yang broadcast. Simulasi subnetting. Pada simulasi subnetting kali ini, di sini saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana pada simulasi ini kita akan mensimulasikan hubungan antara dua subnet, dua switch, dan akan dihubungkan melalui sebuah router yang dimisalkan sebagai lab 1 dan lab 2. Langkah percobaannya itu adalah: 1. Membuat simulasi jaringan beserta dengan setting IP, gateway, dan PC dan router. Lalu kedua, setelah selesai menyeting, kemudian menjalankan mode simulasi dan lakukan skenario di bawah ini, yaitu mengirimkan paket dari PC1 ke PC3, lalu dari PC1 ke PC4, dan PC2 ke PC5, dan yang terakhir yaitu PC3 ke PC6. Lalu setelah melakukan mode simulasi ini, langsung kita kembalikan ke mode real time dan kita tracing kembali bagaimana skenario yang telah kita lakukan tadi. Berikut ini adalah prakteknya. Pada simulasi kali ini saya akan menggunakan aplikasi dari Cisco Packet Tracer. Pada simulasi subnetting ini kita memerlukan, yaitu yang pertama ada 6 PC, 1, 2, PC ketiga, 4, 5, 6. Untuk yang PC kenal ini kita hapus saja untuk memudahkan. Lalu kita susun itu posisinya biar sejajar dan gampang dilihat. Lalu setelah ini kita akan memerlukan switch. Pada switch ini kita memerlukan switch yang PT, dua switch. Lalu kita memerlukan sebuah router yang juga PT. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel secara otomatis agar lebih mudah, menghemat juga waktu. Kita hubungkan semuanya seperti ini. Lalu setelah kita hubungkan seperti ini, kita turunkan sedikit ini biar ada sedikit rapi. Nah, sudah. Lalu kita hubungkan switchnya dengan routernya. Lalu pada router kita nyalakan pengaturan pas internet ini menjadi on agar dapat terhubung nanti dengan switch-switchnya. Tutup kembali. Lalu pada PC pertama ini kita langsung setting IP-nya
Yang pertama ini adalah 192.1668.1.1. Next masknya ya ini kita dari 192, lalu gateway-nya 192.168.1.10. Lalu yang kedua kita setting IP-nya 192.168.1.2. Ini-nya 192, ini-nya 192.168.1.10. Lalu untuk PC3 ini kita hanya mengisi IP address-nya saja dan subnet masknya, sedangkan gateway-nya tidak akan kita isi. 1 92 ini akan kita kosongkan. Itu pada PC4 kita masukkan IP 192.168.1.65, netnya 92, gateway-nya 192.168.1.100. Lalu untuk PC5 kita isi IP-nya saja, gateway-nya kita ya usah kita isi, jadi 192.168.1.66. ininya jadi 192, ini kita kosongkan. Lalu yang terakhir kita isi 192.168.1.67. ini kita ganti 192, ini juga kita kosongkan. Lalu setelah seperti ini kita isi juga routernya di sini, di pengaturan ini kita isi dengan 192.168.1.10. yang ini ganti 192, yang sebelahnya 92.168.100. ini 92.8.1.100. ya udah benar seperti ini. Terus setelah semuanya seperti ini, kita coba uji coba dengan mengganti ke simulasi. Pada simulasi ini kita akan hanya menampilkan yaitu yang ICMP. Ini kita tutup. Lalu yang pertama, pada simulasi yang pertama itu adalah kita akan mengirimkan sebuah data dari PC1 ke PC3. Itu seperti ini. Maka yang terjadi adalah dari PC1 akan langsung terhubung ke switch, lalu dari switch akan langsung disalurkan ke PC3 secara langsung. Setelah itu akan kembali lagi ke switch dan akan kembali ke PC1 lagi. Maka simulasi yang pertama sudah berhasil. Lalu untuk skenario yang kedua, yaitu adalah dari PC1 ke PC4, PC1 ke PC4. Jadi dari PC1 ini akan bergerak menuju ke switch, dari switch lalu akan menuju ke router. Namun pada rebound pertama ini ada kegagalan dikarenakan masih ada penyesuaian pada ARP-nya. Jadi kita ulangi lagi kembali, itu kita lihat lagi, kita masukkan 1 ke 4, maka pergerakannya C1 ke switch lalu ke router, dari router langsung akan ke switch yang laboratorium sebelahnya, lalu akan dibagikan ke PC keempat, lalu kembali lagi ke switch router, juga kembali lagi ke switch, maka kembali ke PC1. Simulasi kedua berhasil. Lalu untuk yang ketiga, yaitu adalah kita akan mengirimkan sebuah data dari PC2 ke PC5, di mana PC5 ini tidak memiliki gateway. Jadi kita lihat apakah berhasil. Seperti tadi yang pertama,
untuk yang percobaan pertama itu pasti akan terjadi kegagalan karena akan masih ada penyesuaian terhadap ARP-nya. Jadi kita ulang kembali, yaitu dari PC 2 ke PC 5, kita gerakan. Dari PC 5 bisa masuk, tapi pada PC 5 tidak dapat diterima dikarenakan tidak ada gateway-nya. Jadi hanya bisa masuk ke PC 5, tapi PC 5 tidak dapat mengirimkan kembali ke PC 2. Berarti simulasi skenario yang kedua yaitu terjadi kegagalan pengiriman. Lalu pada skenario yang terakhir yaitu kita mengirim dari PC 3 ke PC 6. Seperti biasa, pada percobaan pertama pasti ada kegagalan dikarenakan pada PC 3 ini tidak memiliki gateway. Jadi PC 3 dan PC 6 ini dua-duanya tidak memiliki gateway sehingga tidak dapat mengirimkan pesan. Lalu setelah itu kita kembalikan lagi ke mode real time. Lalu dari ini kita akan cek masing-masing modenya melalui command prompt, yaitu reset 192 dengan ini adalah nomor IP-nya dari PC 3 168.3. Lihat kalau dari PC pertama itu langsung menuju ke PC ketiga, sedangkan kalau kita coba untuk dari PC pertama ke PC keempat, bagaimanakah? Jadi dari PC pertama akan menuju ke gateway, lalu dari gateway router lalu akan masuk ke PC keempat. Lalu untuk dari komputer 2 dikirimkan, ini tracingnya bagaimana? Tracing menuju ke PC 5 192.168.1.96. Langsung, karena pada PC 5 ini tidak memiliki gateway, jadi PC 2 ini hanya dapat mengirim sampai dengan routernya saja hingga ke PC 5, namun PC 5 tidak dapat mengirim kembali ke PC 2. Lalu untuk yang skenario terakhir yaitu PC 3 mengirim ke PC 6, yaitu apakah bisa? Yaitu pada PC 3 ini tidak dapat melakukan pengiriman dikarenakan tidak memiliki gateway, dan juga PC 6 juga tidak memiliki gateway. Jadi sekian gitu saja simulasi yang telah saya lakukan dengan 4 skenario yang ada. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke presentasi lagi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.